Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, wabarakatuh. buffering dulu Ustaz. Kau yang salam saya menjawab sebab tidak ada mustaminya ya. Iya benar-benar. Alhamdulillahirobbilalamin, teman-teman semua kita bisa bertemu di Sharing Night malam hari ini tentunya di Shift Media. Nah, buat teman-teman semua yang sudah join, yang sudah gabung di channel YouTube-nya Shift, jangan lupa juga untuk ajak teman-teman semuanya bisa melalui WhatsApp, bisa juga melalui Instagram, ngasih tahu kalau kita live-nya udah mulai nih. Buat teman-teman semua kalau yang udah tahu, kita kemarin kan kita masih via Zoom. Alhamdulillah sekarang udah bisa bertemu secara langsung ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Ustadz sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah. Nih kali ini di KRF tentunya bakalan menemani teman-teman semua, kita serap ilmu dari Ustadz kita, Ustadz Imam Nuryanto. Nah, untuk teman-teman mungkin udah banyak yang penasaran karena bahasannya relate banget nih Ustadz. Awal tahun kita masih pandemik juga nih ya. Maksudnya udah ada yang bosan, udah ada banyak yang boring dan lain-lain. Pasti beragam banget nih yang hadir di masyarakat. Nah, tapi nanti dulu nih, sebelumnya kita ada informasi dulu nih. Jadi buat teman-teman semua yang mau mengikuti activity dari teman-teman pemuda hijrah, teman-teman bisa juga follow langsung di shiftmedia.id. Dan jangan lupa juga kita ada banyak banget program-program, salah satunya adalah Shift, ada juga pesantren. Nah, jadi teman-teman bisa juga di follow nanti pesan_tren. Nah, itu adalah gerakannya Ustadz Hanan di di pemuda hijrah. Salah satunya ada pesan_tren. Nah, itu kawasan pesantren yang insya Allah akan dibangun untuk muda. Nah, nanti ada archer Hafiz ya, banyak ya. Pokoknya banyak banget di situ. Teman-teman ikutin informasinya di situ. Nanti kalau misalkan teman-teman bisa collabs, teman-teman bisa juga DM mimin yang ada di sana. Terus juga teman-teman bisa juga di follow. Ada juga Shift. Terus selain itu ada juga Shift Care. Selain itu ada juga Legis Pemuda Hijrah, banyak banget. Dan yang terpenting nih teman-teman yang pengen sama merch-nya kayak Ustadz Hanan, di follow juga Shift Merch. Nah, nanti teman-teman belanjanya di situ aja. Nah, oke. Ini kita masuk ke bahasan Ustadz. Nikita. Nah, gitu ya. Ini banyak banget Ustadz, beragam komentarnya udah banyak. Mungkin juga udah banyak juga nih yang nitip-nitip pertanyaan nih sama Ustadz sih. Ya tadi kan di Mukodimah lagi pandemi. Biasanya kan akibat pandemi apa? Kurang uang, nggak punya pekerjaan, diputusin pacar, perceraian, terus jomblo makin panjang. Betul. Gitu kan. Aya nu gagal nikah. Kemarin juga udah rame-rame kan, ada juga gagal nikah. Itu kadang-kadang berbagai masalah ini menyebabkan orang gampang untuk naik tensinya. Emosi jiwa. Nah, makanya judul kita hari ini tentang emosi merugi ya. Ya judulnya begitu ya kalau tidak salah. Dan memang saya masih ingat dulu saya waktu nganter temen nikah. Di daerah Gunung Halu kalau nggak salah tuh. Gunung Halu tuh nggak tahu itu masih Indonesia atau bukan ya? Masih gitu. Indonesia. Masih di Indonesia ya. Kan ada kopinya sekarang. Oh gitu, kopi Gunung Halu. Iya. Saya juga nggak tahu itu presidennya masih Pak Jokowi atau bukan ya. Kok udah asa jauh-jauh tuh gitu nya. Saya masih ingat ada satu ceramah ya, ada satu ceramah. Ini berkaitan, ini bagus di teasernya itu ada video seorang perempuan marah-marah ngancurin mobil, motorin mobil. Memang dibuat hancur juga. Maksudnya kotor, kemudian bannya dikempesin. Udah marah-marah, dia puas kan, ini namanya emosi itu kan ada sesuatu menumpuk di dadanya ketika diluapkan begitu asap pelong. Tapi ternyata mobilnya salah. Salah kan? Iya. Makanya ada satu nasihat bagus saat itu saya bagian di pernikahan tuh bagian nyerenkeun lah. Kalau bahasa orang menyerahkan diantarawan. Nah, diantarawan tuh anu ngadugikeun diantara panampian sareng diantara pamasrahan. Bentar, apa itu Ustaz? Nah, yang menyampaikan kalimat penyerahan dan penerimaan. Nah, saya bagian menyerahkan pihak laki-laki. Nah, saat itu saya dengar satu ceramah ya, bagus tuh itu kiai yang khutbah nikahnya. Di top kalau di kampung mau khutbah nikah itu setengah jam. Wah, bagus karena di sini mau khutbah nikah 5 menit ngomong apa itu. Kebayangkan pernikahan yang seumur hidup.
bekalnya khutbah nikah cuma 7 menit itu ngomong naon, apa yang mau dibahas. Oh iya. Kadang-kadang lebih lagi gitu. Kalau enggak wedding organizer-nya Ustaz. Udah ditoel Kalau di sana kasih bebas sampai karena ceramahnya enak tuh sampai saya sampai sekarang itu jadi bahan ceramah saya dan itu nggak lupa. Ada satu canda beliau. Kayak bab heureuy masuk ingat wayanya. Ada tiga hal yang menyebabkan pandangan manusia itu menjadi tertipu. Apa tuh Ustaz? Jadi mata manusia itu nggak normal karena 3 sebab. 1 karena jatuh cinta. Jatuh cinta. 2 karena takut. 3 karena marah. Mata itu terganggu, nggak normal. Orang karena jatuh cinta, walaupun nasihat bagaimanapun kalau udah jatuh cinta susah. Oh iya benar. So Kang Dika udah kurang Sunda nama katarik ati kabeng bat rasa. Oh ada. Kajajoet mana? Berem kadele bentak karasa. Kapentang panah asmara kata rajang virus cinta. Wah, berat. Itu susah bahasa Indonesianya susah diterjemah. Kalau orang sudah jatuh cinta kepada seseorang itu kadang-kadang sulit menerima nasihat. Oh, karena kenapa? Karena matanya nggak normal. Pantas ada yang bilang kalau jatuh cinta itu dunia serasa milik Ya, berdua. bahkan itu ya tai ayam bau. Iya Ustaz, wangi gimana ceritanya? Tai kotok rasa coklat. Tai kotok enggak itu hoax itu. Iya kan? Kalau jaga jatuh cinta tai kotok rasa coklat itu hoax itu. Ayo benar. Jadi ketika orang udah mulai jatuh cinta, itu biasanya yang diganggu mata. Semuanya kelihatan indah. Benar. Makanya kadang-kadang Dik, kamu nggak salah. Misalkan ibunya bilang begitu, nggak salah milih pasangan teh kata mama, Dika nggak cocok teh. Apapun kata mama, kata Dika mah itu yang terbaik. Yang terbaik. Nah, saking kaperempunan. Nah, mata belum normal. Apalagi perempuan sama. Kamu nggak salah milih kayak begitu. Itu teh nggak banget. Tahu nggak? Coba bandingin jeung si foto si papa keur ngora. Ayeuna si papa butut teh nggak jelas bentuknya gitu kan. Baheula mah tahu kita teh rajana di kampus teh paling kasep si papa teh. Maknya neng mah atuh nilai 8,5. Maknya menangkeun anu 6,2. Cing atuh anu rada 8 ke. Getepan kalau orang datang teh ke undangan teh enak lah. Nggak jomplang banget. Tapi kan susah kalau udah jatuh cinta mah apapun kata mama, kata aku mah yang terbaik tuh. Kadang-kadang susah tuh. Insya Allah segala kekurangan yang mama sebutin itu ketika udah nikah mah insya Allah aku perbaiki. Itu pasti aku mah nggak salah lah. Si akang tuh yang terbaik. Kenapa? Karena ketika belum menikah itu mata belum normal. Kapan normalnya? Sudah sebulan. Aduh. Kalau ada nikah sebulan 2 bulan mata mulai normal. Segala kekurangan pasangan tuh Allah perlihatkan. Nah makanya betul kata Kiai tadi, 1 orang tertipu pandangan tuh karena jatuh cinta. 2 karena takut. Karena takut. Karena takut. Orang takut biasanya kan kalau malam-malam takut. Akibatnya apa? Bulu kuduk merinding. Oh iya. Itu tanda takut. Iya. Makanya kalau saya mah dikurut bersih, dicukur. Jadi nggak ada istilah itu. Paling pindah karena ketek. Kan cabut juga Ustaz. Mun asan telat kan jadi maralancung nih. Oh, iya benar. Jadi biasanya karena rasa takut matanya terganggu, seolah-olah ada genderuwo, seolah-olah ada, bahkan ada orang teriak-teriak malam-malam katanya ada kuntilanak, padahal ada karung, karung yang di luhurna ada sapu, baru karena kuntilanak pan kerdiuk, padahal non karung gitu kan. Kadang-kadang kayak ada orang tuh kayak bayangan sini, ada orang tuh jalan kaki itu lewat satu kuburan, katanya di kuburan suka ada yang ngikutin. Dia udah tegang kan, udah sugestinya begitu. Tiba-tiba ada tahu cangkang wajit. Iya, warna kuning. Wajit nggak bahasa Indonesia, bukan warna kuning yang dari daun. Oh iya ada daun jagung ya Mas. Iya, yang warna coklat itu kan ya. Keinjek tuh, nempel. Kalau nempel kan bunyi krek. Ada yang ngikutin tuh. Jalan lagi krek, ada yang ngikutin. Udah 5 langkah ternyata ada suara, dia lari sejadi-jadinya sampai dia jatuh depan pos kamling. Dia bilang ada yang ngikutin. Rame pan orang ada yang ngikutin. Lihat pas baru ngeh di rumah lihat sendalnya ternyata cangkang wajit nempel. Kalau orang ngerasa takut mah begitu. Jadi sok aja orang ada penakut gitu lihat gayung di gayung disangkana tuyul keur mandi. Ada gayung gitu kan. Makanya hati-hati, orang takut berlebih kadang-kadang pandangan terganggu. Nah, terakhir emosi.
marah. Kalau orang sudah marah itu pandangan tuh terganggu. Ya terganggu tuh artinya gini, dia udah nggak tahu anak, nggak tahu istri, kalau lagi marah udah dia lampiaskan kan. Baru menyesal kalau sudah marah kan, ternyata itu teh anak saya, ternyata itu suami saya. Orang yang marahnya sudah nggak ketahan sama anaknya, dia siksa anaknya, tuh dia pakai kekerasan lah. Iya. Ketika anaknya udah pingsan, apalagi sudah meninggal, dia baru mulai sadar, oh itu teh anaknya. Dulu sempat waktu zaman apa ya, BlackBerry ya, BlackBerry awal-awal ada postingan cerita. Kurang lebih ceritanya saya nggak tahu ini teh hoax atau asli, tapi minimal ini cerita lah tipenya. Iya. Anak kecil tuh kan biasanya seneng ya, apapun jadi media buat dia. Kadang tembok dia gambarin, wajar namanya anak kecil gitu. Jadi jangan mengukur anak itu dengan persepsi kita yang udah dewasa. Iya. Anak nggak bisa sedisiplin kita. Kayak gini lah di masjid, bapak-bapak marah-marah. Kalau kamu sholatnya nggak bener, pulang, jangan usah sholat. Iya benar, banyak banget yang kayak gitu. Kan beda. Iya. Ini anak-anak jangan ngukur sholat anak-anak yang masih 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, Apalagi 8 yang TK, tahun. aduh. Dengan orang yang 60 tahun, 60 tahun udah waktunya sholatnya bagus. Iya. Wajar lah kalau anak tuh gitunya. Tapi kadang-kadang orang emosi. Benar. Udah kamu daripada sholatnya nggak bener, pulang aja di rumah. Ngeganggu aja. Akhirnya apa? Orang anak-anak jadi malas ke masjid. Iya benar Ustadz itu. Orang iri kadang ada yang gitu ya. Benar. Ada polisi masjid. Jadi biasanya anak-anak jadi nggak mau ada si bapak itu yang galak. Iya, aku dulu ngalamin itu Ustadz. Jadi malasnya. Iya. Ya, si bapak itu nu galak gitu. Padahal Mungkin bapaknya memang, lagi nonton. Jadi jangan ngukur anak tuh beda. Anak-anak Iya. kan contoh kucing aja beda kucing dewasa. Iya. Dengan kucing yang kecil, kumincir orang Sunda namanya. Itu kan dia masih seneng main-main. Itu tuh kucing, sama manusia juga kan. Apalagi manusia. Justru aneh kalau ada anak 6 tahun misalkan ke masjid, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tenang, sholat orang khusyuk. Rada jarang gitu. Jadi rada aneh. Anak 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kalau begitu. Wajar lah kalau mereka sholat silih beginilah gitunya. Beruntung kalau sekarang kan musim Covid ada jarak. Jadi susah mereka. Agak jauh. Nah, ya, makanya kembali tadi ke cerita tadi. Bagaimana orang lagi emosi kan. Lagi emosi kadang-kadang dia nggak melihat itu anaknya. Jadi si anak tuh kan biasa gambar. Satu saat media gambarnya itu adalah mobil baru ayahnya. Waduh, klinis kenehnya. Mobil baru aja digambarin tuh. Iya. Gambaran, wah. Gambaran teh yang berbekas atau pakai pulpen teh itu kan masuk karena cat mobil masuk gitu. Datang ayahnya, "Ayah, surprise, aku udah bikin lukisan ningali." Lihat di mobilnya baru 1 hari di situ, anaknya pengen menunjukkan apa? Kejutan buat ayahnya bahwa mobilnya digambarin. Iya. Tapi gambarinnya versi anak TK, kabayang eta mobil Pajero digambaran begitu kan. Akhirnya ayahnya marah. Ayahnya marah, ngambil ranting dipukul tangannya. Iya. Marah dia. Akhirnya anaknya nangis, dia udah berangkat dengan segala kemarahannya, berangkatlah ke kantor. Tapi saya yakin di kantor tuh dia akan mikir. Ngapain dia kayak gitu ya? Ternyata si anaknya katanya di cerita itu, ini kurang lebih ya ceritanya, akhirnya masuk rumah sakit. Karena ada infeksi di tangannya. Iya. Ada infeksi di tangannya karena sakit. Bahkan katanya ini di cerita itu, karena ini nggak tahu nih dongeng ini sanadnya apa ya. Si anak ini tangannya harus diamputasi. Oh iya benar aku tahu. Cerita kan? Itu. Sampai si anaknya bilang ke bapaknya teh, "Ayah, mohon maaf ya, aku sudah ngegambarin mobil ayah, tapi tolong dong tangannya jangan diambil." Nah gitu, sampai kayak seperti itu kan. Iya. Nangis tuh si bapak. Baru kali ini kan dia mulai menyesal. Kenapa? Emosi sesaat. Emosi sesaat akhirnya apa? Pandangannya terhalangi. Dia nggak nyadar bahwa yang dipukul itu adalah anaknya sendiri. Sampai ada pernah satu cerita juga. Si anak ini sering kalau pulang tuh terlambat. Si anak ini pulang terlambat. Di ultimatum sama ibunya.
Besok kalau kamu terlambat lagi, udah motor mama ambil. Kamu sekolah nggak usah bawa motor. Ngapain pakai motor kalau terlambat pulang? Kamu harus amanah kayak mama. Iya mah gitu. Janji ya kamu nggak terlambat. Oke. Sampai karena si anak ini memang sering lah terlambat tuh karena memang main lah. Dia tuh udah janji, aku nggak akan terlambat. Tetapi luar biasa. Besoknya dia datang terlambat. Dia ambil si kunci motor sampai tangannya udah marah, kamu sampai ya kan gitu, kadang-kadang ada yang kekerasan ya. Kamu tuh udah dibilangin gitu bla 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 bla, marah karena si ibunya udah ninggalin, lihat jam terus. Jam 5, setengah 6, jam 6 si anak belum pulang. Itu udah emosi di sini udah muncak. Tuh langsung. Udah muncak. Motor datang. Waalaikumsalam. Setelah waalaikumsalam itu keluarlah apa makian si ibunya, marah si ibunya. Ibu udah bilang bla 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 bla. Si anak belum sempat menjelasin kan. Akhirnya diambil kunci motornya, sampainya akhirnya dia dipukul juga karena saking marahnya, kesel gitunya. Karena si anaknya ingkar janji. Gitu. Belum lama di situ, HP ibunya bunyi. Telepon, ternyata ibu gurunya. Bu, mohon maaf, putra ibu datang terlambat karena dia nganter saya ke rumah karena dia kasihan, saya nggak ada yang ngejemput. Akhirnya dia nawarin diri, udah saya anterin aja. Makasih ya. Kebayang nggak tuh? Udah diambil, udah dipukul anaknya, udah pokoknya sampai dimarah-marahin. Ternyata anaknya itu melakukan hal yang mulia, nganter ibu gurunya, kasihan. Nah, kadang-kadang itu kemarahan tuh seperti itu. Bahkan kan ada cerita seorang istri bahasanya memutilasi suaminya sendiri. Kenapa? Terbakar marah. Nah, makanya kita coba lihat kira-kira nih, apa sih faktor yang menyebabkan orang marah? Kira biasanya apa sih faktornya? Biasanya ketika ekspektasi tidak sesuai, ya, gitu. Kenyataan nggak sesuai dengan harapan. Benar-benar. Kalau di luar ini ya biasanya orang yang gampang marah tuh yang kurang tidur. Kalau secara fisik kurang tidur. Kalau secara fisik kurang tidur tuh gampang marah, makanya tidur tuh harus pas, harus sesuai. Orang yang lagi depresi berat, putus asa. Nah, betul. Tapi di luar itu ada beberapa kadang-kadang ada faktor lingkungan di mana dia hidup. Orang marah tuh. Karena di lingkungan yang di situ banyak kejahatannya, banyak ketidakdisiplin tuh kadang-kadang orang marah, kesel. Contoh ya, sebelahan dengan orang yang punya motor yang digerung-gerung tiap pagi, wah udah itu tiap hari kan. Motornya 2 tak lagi itu. Itu motor 2 tak, sebelahnya punya mobil Honda Turungtung. Walah. Yang sekali nginjek gas langsung pogging, udah. Ibunya baru ini udah kesel itu. Terus ada tetangga rese juga. Betul. Gitu. Kadang-kadang jam berapa malam ngedok-ngedok si tembok. Ada yang di sini sebelah ini begadang sampai malam, kadang-kadang ngeganggu. Nah, faktor lingkungan yang pertama kadang memicu orang gampang marah. Punya tetangga yang nggak bagus, yang itu kriminal mah nggak enak lah. Ya pokoknya mah yang rese ngeganggu. Sebelah situ gigitaran sampai malam. Sebelah sini kadang nyetel musik tinggi-tinggi. Kadang-kadang ya kayak kemarin waktu saya isolasi mandiri itu, aduh ya jam saki mau maghrib aja nyetel musik kadang-kadang gitu kan. Itu nggak enak gitu kan. Jadi ada kadang subuh nyetel brang-breng-brong gitu. Itu subuh-subuh gitu kadang-kadang. Nah, dulu saya pernah punya tetangga preman. Udah gak tenang gitu. Pengen nanti marah-marah kan dia kita ya Allah sahat itu yang ini motor jam 1 malam kadang-kadang. Nah, kadang-kadang faktor lingkungan. Yang kedua, yang kadang-kadang jadi marah bahkan dendam kesananya, kadang-kadang enggak, bahkan ada orang yang dibunuh malah gara-gara apa? Perdebatan. Orang berdebat, orang saling berbantah-bantahan. Tidak bisa menerima. Iya, tidak bisa menerima. Pada akhirnya kan diarah di jalan. Pokoknya mah jadi cik bahasa dulu mah dalilut. Eleh dalil orang gelut. Gitu kan. Eleh dalil orang gelut. Dalil orang gelut gitu. Orang berdebat, berbantah-bantahan gitu. Akhirnya jadi bermusuhan. Iya. Ya kan sering kita kan kalau berdebat dengan temen,
wah rame gitu. Akhirnya Nggak mau apa? kalah. Apa baut-baut kan? Iya, nggak nanya 3 hari itu. Nah itu pernah pengalaman ada Sering berdebat. kayaknya mah dulu, Ustaz. Kita tuh sering berdebat mau masalah agama. Kadang-kadang kita berdebat dengan teman masalah agama. Oh tetap bid'ah tahu nggak? Lo bla 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 rame. Jadi tempat tanya akhirnya. Iya, iya. Orang bertanya, jadi orang tuh jadi nyinyir, saling nyindir gara-gara perdebatan, orang berbantah-bantahan. Kemudian, nah ini bahaya juga nanti ada perdebatan menimbulkan permusuhan. Perdebatan menimbulkan. Kadang-kadang permusuhan Iya, kan, saya masih ingat Picking dan The Jack itu ketika awal-awal saya masih ingatnya awal-awal rame itu dulu tuh ketika kuis siapa berani. Apaan itu tuh Ustaz? Aku Dulu nggak ada tahu. kuis siapa berani antara Picking dan The Jack. Kalau nggak salah yang menang tuh Picking. Oh gitu. Yang salah dulu gitu. Kemudian jadi terus-terusan kan ada konflik bagaimana upaya didamaikan ayah gitu. Nah kadang-kadang ketika ada permusuhan begini itu kadang-kadang menimbulkan emosi. Iya. Orang datang pakai baju ke Bandung pakai baju misalkan The Jack. Marah padahal siapa tahu dia mah kadinya teh memang baju neresep nu kitu gitu nya. Iya. Orang gara-gara Orang pakai lagi kaos oren. Persib misalkan ke Lingon itu sampai dianiaya. Iya. Sudah dianiaya begitu makan dia juga menyesal. Iya, Nyawa orang melayang gara-gara fanatisme. Yang di sweeping. Ya, permusuhan tuh gara-gara ada fanatisme yang berlebih kepada apapun. Karena suku, Iya. karena golongan, karena partai gitu Oh, kan. seringnya itu sekarang. Terus akhirnya apalagi sekarang ada permusuhan antara cebong dan kampret. Ada tambahan dia kadrun teh Iya, aduh. benar. Sampai sekarang itu nggak selesai-selesai kan. Biasanya menimbulkan emosi. Kita juga kadang-kadang kan apalagi enak tentang buzzer. Iya. Padahal dulu yang namanya buzzer itu obat. Yang kalau obat tuh yang susah dimakan suka digerus dulu itu. Jadi Pusar itu buzzer itu dibikin buzzer itu. Tahu ada. buzzer? Enggak. Teangan kelihatannya. Jadi sekarang ada buzzer teh bacaan buzzer ya. Buzzer, Nah, buzzer. buzzer. Buzzer kan biasanya lamun aya beres imtihan suka ada buzzer. Bazar. Nah, orang tuh kadang-kadang apa gara-gara ini Iya, kan. Jadi rame. Dulu mah jelema teh pasea marah-marah tuh langsung live. Sekarang tuh marah-marah pakai jempol. Iya, aduh bener nggak laki banget ya Ustaz ya, di Luar komen biasa lah. tuh. Itu akibat adanya permusuhan. Bener. Kemudian ada hal yang karena sombong dan membanggakan diri. Orang biasanya gampang tersinggungan gara-gara dia merasa lebih. Ya. Orang kan gampang tersinggung, gampang marah karena dia merasa lebih. Kalau merasa lebih, ada orang yang kurang menghormati seolah-olah wah, ini orang nggak hormatin saya nih, saya nggak merasa dihargain karena saya itu orang yang punya posisi nih di masyarakat no. Ada kesombongan, kadang-kadang ada membanggakan diri, kemudian ada dendam. Nah, termasuk nih yang paling sederhana, heureuy. Bercanda senda gurau yang batil, yang apa istilahnya teh, bercanda yang keterlaluan kan. Iya. Ya kemarin saya ada berita tuh, orang diporosotkeun calanana nyawa melayang kan. Itu teh canda kan. Canda padahal gitu Canda, kan. orang langsung marah kan. Akhirnya kan dari canda itu akhir saling ejek. Iya. Kadang ya orang tuh mukul sembuh cepet, tapi ketika diejek, apalagi kemarin kan saya nggak salah ada, makanya saya nggak kadang-kadang untuk orang tertentu ya saya nggak viewer, memang saya nggak suka stand up komedi sampai sekarang, saya nggak pernah bisa ketawa nonton stand up itu asli. Beneran Ustaz? Saya teh pengen hayang seuri gitu, tuh hese nggak baik nggak apa-apa ya nih saya tukang stand up gitunya, saya nonton stand up itu. Ini lucunya sebelah mana? Segmented sih emang. Susah ya. Ustaz. Mungkin saya susah. apa kurang cerdas itu ya. Enggak Ustaz. Apa kurang cerdas. Jadi kalau saya nonton mau suci ini kan suci Iya, iya. Stand up dari mulai comedy, nomor bener. 1, nomor 2, nomor 3 nggak pernah saya bisa ketawa. Ini lucunya sebelah mana ini? Memang saya juga tukang stand up benernya. Gitu. Kayaknya begitu. Ustaz. Jadi ini lucunya sebelah mana? Saya kok nggak bisa ketawa tuh gitu. Iya, Saya malah kalau dulu nonton film Warkop malah itu bisa ketawa. Tapi kalau diulang lagi kan nggak bisa. Bener. Kalau diulangnya udah pernah kan nonton. Makanya, nah apalagi saya pernah nonton. Jadi saya jadi nggak enak teh ketika materinya ngejelek-jelekin orang lain. Apalagi yang disebutnya Bahasanya ngerosting gitu kan. Iya. Udah ngejelekin fisik, udah ngejelekin. Nah itu udah nggak bagus materi. Jadi saya malah seneng. Nah dulu yang bikin saya kadang-kadang ngehibur tuh Kang Ibing zaman Bareto.
Itu tuktek bahasanya teh ngulik bahasanya bagus daripada yang sekarang stand up sekarang gayanya begitu. Kadang-kadang mohon maaf sekali itu jangan sampai dijadikan bahan lawakan itu adalah ketika fisik seseorang, pribadi seseorang. Roasting itu kan kadang-kadang ini orang kan, kan. Nah, roasting itu kan istilahnya kayak ngebully lah, dibully. Gitu. Tapi itu kan bullying no nggak hard boleh. feeling kalau dari sananya, cuman ya pasti ya ada tetap yang gitu secara hukum nggak boleh lah, apalagi ngejelek-jelekin fisik, kemudian ini gitu. Nah, makanya kadang-kadang canda, tapi kadang-kadang itu canda gitu kan. Tapi yang dibercandainnya kadang-kadang dia apa kalau tadi mah feeling tuh no hard feeling. Ya mungkin kalau orang yang udah biasa nggak masalah. Tapi kan orang tuh nggak semuanya sama. Dan kita belum tahu kondisinya dia bisa nerima atau enggak kan. Nah, ketika orang itu dicandain ternyata dia nggak bisa menerima. Contohnya kemarin saya kalau nggak salah bab di artis Ruben Onsu kalau tidak salah yang dicandain stand up gitu kan. Dia kan ngerasa nggak enak digituin kan. Nggak izin dulu, nggak ada no hard feeling. Nggak ada rumus no hard feeling dulu gitu kan. Yang ada ngumbah piring gitu. Nah makanya hati-hati ketika sendagurau, candaan kita, ngejelek-jelekin orang, ngebully orang, kemudian akhirnya emosi gitu. Saya juga sama sih tukang gitu dulu gitu. Saya dulu masih ingat tuh di masjid tuh ada orang namanya pelor. Nempel molor ya. Makanya biasanya yang paling favorit tuh ada tiang. Jadi dulu saya masih ingat tuh kalau musim takbiran tuh suka ngumpul di masjid tuh. Si eta malin takbiran. Paparahuan. Nah nanti nungguan, kalau nanti liwat keluar baru dia bangun. Akhirnya kan ada kalau tahlilan takbiran itu suka banyak makanan tuh. Iya benar. Ada yang ngirim itu pisang. Iya. Nah aku ambil pisangnya, masukin ke celana. Wah dibangunin lah dia. Kamu cina, nawan bahasa Jermannya busiat. Kamu tuh itu cina bau. No pasti. Bahasa balik sih rumah itu kan. Dijahilin tuh. Pulang ke rumah baru hampir 15 menit datang dia langsung tuh parah kata gitu. Tapi kan besoknya lebaran kita saling memaafkan. Nah, tapi don't try this at home ya. Iya benar. Itu juga sama. Kecanda yang berlebih kan. Orang menimbulkan amarah karena candaan itu. Kadang ada yang jadi dendam itu. Dia dicandain, dibully, tadinya dia tuh kayak gini lah kalau di kelas masih ingat tuh. Mungkin niatnya bercanda. Kursi orang mau duduk, kursinya ditarik. Oh iya. Jelek jatuh. Itu kan ketawa hiburan kan kita hiburan. Kita mah canda kan. Iya. Tapi pikirin dia. Udah mah sakit, malu. Iya. Ada tuh yang kemarin Ustadz yang pelawak senior juga kan digituin sama itu kan. Nah itu rame tuh. Rame marah kan, emosi langsung kan. Bener. Itu hati-hati candaan itu teh. Iya. Makanya hati-hati makanya kata Nabi mah hati-hati dengan bercanda yang sampai yang semacam itu. Nabi juga suka bercanda tapi nggak seperti itu bercandanya gitu. Sampai dulu masih inget zaman permen karet kan. Saya ngalamin jadi korban. Itu si kursi pasangin permen karet. Ternyata kena batunya. Yang duduk di situ guru. Langsung dingin ya tuh. Aduh, luar biasa. Itu kan. Jadi kadang-kadang ngeprank kayak gitu tuh repot. Jadi dia canda, bahkan ada yang gara-gara candaan sampai menimbulkan menghilangkan nyawa kan. Orang ulang tahun. Kamu canda tuh didorong, kejeburlah ke kubangan, ternyata tenggelam. Nggak bisa berenang, nggak bisa meninggal. Nah kadang-kadang menimbulkan emosi itu marah itu ketika orang dibully, dicandain, sendagurau yang terlampau berlebihan gitu. Tapi nih Ustadz nih, di dalam Islam sendiri itu sebenarnya emosi itu kayak gimana sih Ustadz? Nah makanya marah itu dalam Islam tuh bukan tidak boleh. Makanya ada dua, ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Marah yang terpuji marah karena Allah, seperti orang membela harga dirinya, membela agamanya. Ketika agamanya dinistakan, kita nggak marah kan aneh. Ketika Rasulullah dihina, kita nggak marah juga aneh. Agama kita ada yang menghina, kita nggak marah. Ibu kita ada yang menghina,
kita nggak marah aneh. Nggak marah. Istri kita anu nyolek-nyolek batur teu marah. Mangga we cenah. Manya gitu kan. Gitu. Kita ada yang nampeleng ceplek, nampeleng hiji deui ya. Namanya mereka gitu. Kan orang tuh membela diri, kan ada orang yang membela diri gitu ketika ada orang yang mau mencelakakan kita, bahkan kita jadi syahid ketika membela diri, membela hartanya, menjaga hartanya. Nah, itu marah wajar, apalagi agamanya yang dihina. Agamanya yang dinistakan, marah wajar. Kalau nggak marah kurang ajar. Justru aneh ya. Iya, kalau ya marah wajar, tapi kalau nggak marah kurang ajar gitu. Iya. Nah, yang kedua marah yang tidak terpuji gitu. Artinya marah yang tercela itu marah yang bukan karena Allah, yang menimbulkan maksiat. Yang menimbulkan maksiat ya tadi. Karena orang marah tuh biasanya dua. Ini. Iya. Dan ini kaki. Iya benar. Ini lagi marah sok. Wah, kancing coplok itu keluar. Gitu dinosaurus babi ngepet gitu kan keluar. Benar. Makanya nanti kita lihat apa tips dari Nabi gitu. Kadang orang misalkan marah dengan istrinya, wah nggak cerai kamu udah. Aduh. Kan keluar langsung kan. Udah cerai. Udah kalau gini mah udah lu gue en. Udah gitu kan nyesel dua-duanya. Iya. Aduh gimana ada ya. Tuh, Ustaz, ya, benar, ada kan benar, udah gitu benar. nyesel. Aku udah nyebut cerai tadi. Kan sering saya juga jadi kena curhat tuh. Ustaz saya teh kalau tiap-tiap pasea bahasa Indonesianya? Berantem. Tiap berantem ngomong cerai. Tiap ngomong itu bagaimana hukumnya? Lieur ceritanya. Nya didinya anu kalau kamu yang melakukan Ustaz nulir nggak jawab. Saya tuh tiap berantem sama istri selalu cenah suami teh. Jadi kalau istrinya bilang tuh, kalau saya berantem sama suami itu pasti nyebut kata cerai. Nyebut kata cerai. Itu udah lebih dari 3 kali gimana Ustadz? Aduh. Gitu kan. Itu dalam keadaan marah. Bukankah dalam keadaan marah itu tidak jadi cerainya? Kayak bingung dulu kan marah yang mana dulu. Kan marah tuh ada 2. Ada marah yang bisa terkendali. Kan ada marah yang udah gak terkendali. Iya. Nah makanya ini marah yang mana? Ya saya juga lupa. Jadi bingung kan ngalilir Ustadz kan. Nah. Makanya benar, alhamdulillah Ustadz sama istri nggak pernah kayak gitu, kan belum ada. Ya, tapi ke temen kadang-kadang kan orang lagi marah itu nggak kontrol, kata-katanya nggak kontrol. Kan orang lagi marah apa aja kan, kata nggak kontrol. Kemudian tindakan, sampai ada satu bela diri ya tertentu itu bisa mental kalau hanya marah aja. Hah? Bisa mental? Tenaga dalam kan? Ya tenaga dalam kalau marah kan, kalau bukunya kalau kawannya sendiri baru ngaceleng kan, kalau lain harus marah dulu kan, kalau nggak marah, ini pernah ada nyoba tuh, wah gitu, tanyok, jebret ditonyok lo kok kena, cina aneh kok nggak ngaceleng, Anda nggak emosi dong, malah jadi yang emosi yang tenaga dalamnya yang emosi, susah saya nggak emosinya gitu, makanya sok orang tanding. MMA gitu ya misalkan atau One Pride, satu emosi marah itu nggak akan terkontrol. Jadi kalau orang tanding ya, bertanding, orang misalkan tinju atau MMA yang kayak begitu, kalau dia emosi berlebih, itu nggak akan terkontrol. Pukulannya nggak terkontrol, teknik hilang. Pukulannya nggak terkontrol, tendangannya terkontrol, teknik tuh hilang semua. Main bola, sok. Kalau orang emosian, siapa tuh teh? Aliandro. Itu kan pemain Persib, Aliandro Tobar. Bukan. Si Aliandro teh siapa? Siapa Aliandro teh kemana teh? Nu hidung teh. Yang mana Ustaz? Bukan yang terbaru kemarin yang pindah. Iya. Ezekiel. Itu kan si Aliandro sebutnya kan. Aliando. Nah, Ezekiel itu kan terkena emosi kan? Iya. Dia mainnya bagus, tapi ketika emosi teknik hilang. Terus ngerugiin tim. Iya. Kenapa? Kartu merah keluar. Benar. Kayak Ibrahimovic kemarin waktu dengan Lukaku gitu kan. Nah, itu ketika dia udah emosi, udah teknik hilang. Yang dia cari bukan bola. Kaki orang. Iya gitu kan. Temenang bola ala sukuna. Temenang bola ala sukuna. Akhirnya kan teknik hilang, permainan tim terganggu. Ujung-ujungnya kartu merah ngerugiin tim. Nah makanya kalau orang marah tuh pasti ini tidak terkontrol, tangan tidak terkontrol, kaki tidak terkontrol. Makanya Rasulullah SAW, nah ini, waduh jam berapa ini? Jam 10 kurang nih. Iya. Nah iya benar. Yang pertama gitu, ketika orang marah, biasanya kan kalau orang lagi marah tuh kalau di Jawa suka gini, nyebut. Oh iya. Biasanya orang lagi marah ngapain disuruh apa?
Istighfar. Padahal bukan istighfar. Harusnya? Satu ya di dalam surah Al-A'raf ayat 200, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu samiun alim. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Dari ayat ini, nah di satu hadis Sulaiman bin Surad radhiyallahu an, beliau mengatakan kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah duduk bersama Nabi. Wa rajulani yastabani. Ada dua orang laki-laki yang pasea sampai ngeluarin kata-kata kotor. Iya, iya. Mun urang mah sia kancing coplok nah gitu. Aduh. Jadi siang kancing coplok lah gitu kan. Jadi zaman temenang ya ini pengajian. Oh, rame gitu sampai orang tuh berbantah-bantahan rame. Sampai ihmar wajhuhu, wajahnya memerah. Berarti kulitnya putih. Karena iya lamun benar. hidung mah geneuk. Kalau hidung mah geneuk. Memerah itu tanda wajahnya putih gitu Iya, nya. iya, iya. Kalau Dika mau memerah Dik. Enggak, genek. Kelihatan nih. Saya juga sama, kita satu kulit nih. Aduh. Nah, ihmar wajhuhu, wajahnya memerah. Artinya ini berbantah-bantahan, nggak sampai baku hantam nih. Iya. Karena biasanya dari berbantah-bantahan akhirnya apa? Baku hantam biasanya kan. Iya. Wah, akhirnya kan bisa saling pukul. Nah, lalu kata hatta wan tapakhot audajuhu. Sampai si apa istilahnya teh? Seorang darinya tegang ulat lehernya. Oh, pokoknya saking gus kekerot, gitu marah banget. Nafsu kepegungnya. Nah, maksudnya. ambek kapegung. Oh iya benar. Nafsu kapegung, ambek kapegung, marah terpegung. Iya. Apa marah bahasa Indonesia? Marah terpendam. Marah terpendam. Iya. Emosi jangan Iya, marah, iya. emosi terpendam. Iya, emosi Jarang terpendam. marah terpendam. Lalu Nabi mengatakan, inilah alamu kalimatan lau qala dhahaba anhu ma yajidu. Aku mengetahui satu kalimat kalau kamu mengucapkannya akan hilang yang kamu rasakan, emosimu, marahmu. Apaan? Nah, kata Nabi, lau qala a'udzubillahi minasyaiton. Jadi a'udzubillahi minasyaiton nirojim itu bisa. Dhahaba anhu ma yajidu. Maka Allah akan menghilangkan apa yang kamu rasakan. Jadi yang diperintahkan tuh adalah a'udzubillahi minasyaiton. Oh. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim boleh gitu misalkan. Nah, artinya yang diperintahkan ta'awud, berlindung, Iya, bukan nyebut, Istighfar. astagfirullah kan rata-rata orang begitu ya. Iya. Tapi harusnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Tadinya. Allah. Karena apa? Karena marahin dari setan. Jadi aku berlindung dari Kan kalimat a'udzu kalau kita mendengar a'udzu artinya menuju kepada sesuatu untuk menghindari dari sesuatu. Iya. A'udzu itu. Menuju kepada sesuatu untuk menghindari dari sesuatu. Menujunya kepada siapa? Kepada Allah. Iya. Menghindari dari apa? Menghindari dari godaan Godaan setan. Dan marahin dari setan. Makanya apa yang harus kita zikirkan ketika marah? Ta'udz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau boleh a'udzubillahi minasyaiton. A'udzubillahi minasyaiton. Karena Nabi ngajarinnya begitu. Nah, Oh iya baru. masih marah juga. Nah, diam usahakan. Diam. Dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi pernah ngajarin alimu yassiru wala tu'assiru. Sok ajarkan oleh kamu, permudah jangan persulit. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila kamu marah, diam. Apalagi laki-laki. Diam. Diam aja, diam. Sampai makanya di film kartun lebih kayak keluar asap. Iya benar. Nah. Makanya merah banget. Merah, diam aja, diam. Kenapa? Kan tadi saya bilang, ketika kita nggak diam, yang akan bergerak bibir, tangan, atau kaki. Iya. Makanya kalau di rumah tangga, misalkan suami istri marahan, lebih baik diam. Diam gitu. Diam pokoknya mah. Karena kalau laki-laki mah kalau ikut, pasti kalau debat dengan istri pasti kalah. Iya benar sih. Istri mah panjang. Laki-laki jarang marah nge-WA panjang. Jarang. Karena ada dua tipe. Istri itu ada tipe yang bisa langsung mengeluarkan ucapannya. Wah rame. Recetnya. Panjang. Laki-laki udah diem aja. Kayak Umar bin Khattab. Ada orang mau konsul bab pernikahan. Jadi istrinya teh gak enak lah gitu lah pokoknya mah. Pengen ya dia curhat lah ke Umar. Datang ke Umar bin Khattab lagi di ini sama istrinya. Dia Umar teh, "Hah?
istri Umar kayak gitu. Gitu. Bisi Dika mau konsultasi soalnya ke saya, datang ke saya teh. Istri Ustaz Imamnya gitu gini misalkannya. Waduh, nggak jadi ah. Nah, itu pun datang mau konsultasi nih ke Rasul ke Umar tuh. Ternyata lihat istri Umar kayak begitu, akhirnya pulang lagi. Pas ketemu teh, kamu kenapa pulang lagi? Kan saya teh mau konsul ke Anda. Tapi saya melihat istri saya kayak dengan istri Anda itu sama 11-12. Kata Umar apa? Saya memilih diam. Kenapa? Saya menghargai istri yang melahirkan anak-anak saya. Istri yang memberikan, yang masak buat saya tiap hari. Istri yang mencucikan baju saya. So, dia marah itu kurang geus dangukeun we. Asup telinga kanan, keluar telinga kiri, udah diem atos mah, atos gitu. Terus mah ya udah baikan ya. Kalau ngawe ada yang tipenya ngawe panjang, selengkapnya tong dibaca. Udah. Selengkapnya panjang bisa berarti. Ya kan dia kan marah itu. Itu kan meluapkan amarahnya. Laki-laki tong dijawab. Paling naon, kasih aja nu kieu teh geuningan. Oh iya benar, salah. Ampun, udah nggak usah dilayanin dulu. Kenapa? Karena ketika kita lawan lebih panjang dua kali lipat. Iya benar. Jadi kalau kita lawan lebih panjang dua. Jadi makanya betul kata Nabi. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Bila kamu marah, diam. Apalagi laki-laki. Kenapa? Kalau laki-laki marah lebih baik diam. Kenapa? Lidah tangannya lebih berkuasa daripada istrinya. Orang tua, bapak marah, diam, hati-hati bapak mau. Bodoh kali, kepretan kabeh hiji-hiji kan parah ya. Benar. Guru marah-marah repot gitu kan. Nah, dulu saya alhamdulillah punya guru nggak ada yang kayak begitu gitunya. Kan malah numpal enu sokar itu teh senior biasanya. Iya. Senior sok ieu tapi senior kayak mahasiswa datang. Wow, saya masih inget tuh. Saya nggak akan sebutkan unpadnya ya. Tapi saya gagal kan, jadi alhamdulillah. Iya. Datang pakai baju keluar kan, dimarahin itu. Itu kamu masih baru pakai baju yang betul. Hedun cerita. Tapi ada cerita adik saya atau siapa katanya. Dia ketika awal masuk di ospek sama dia tuh, di ospek. Si eta nu ngospek can lulus-lulus lebih ka ayeuna can. Aduh, luar biasa. Ada yang gitu tuh. Jadi anu ngospek nama lulus-lulus gitu toh. Kosok ieu pisan. Jadi ayeuna mendetekean ku urang senior gitu. Hati-hati. Jadi eta teh nyebutna MA. MA? Mahasiswa abadi. Oh iya benar, mahasiswa abadi. 2 diam, 3 berganti posisi dalam hadisnya. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qaimun falyajlis. Apabila seorang marah dalam keadaan berdiri, duduk. Oke. Kenapa suruh duduk? Karena kalau berdiri jangkauannya kan luas. Ini kaki luas. Duduk rek najong rada hese. Rek neungeul sieun labuh. Benar. Makanya ketika engkau sedang berdiri, duduk. Nah, itu hikmahnya silakan nanti cari ya. Fa in dhahaba anhul ghadab. Kalau sudah hilang, udah cukup. Tapi ambek keneh gitu. Duduk masih marah-marah juga, berbaring. Iya. Kalau orang marah bagi baring kumaha? Bisa mukul nggak? Susah tuh, Ustaz. Nunjuk langit. Orang ada nggak orang sambil tiduran ngomong, siap kancing coplok bla bla bla. Jarang kan? Gak ada. Orang mau nendang lagi tidur juga susah. Gitu. Nah, mereka gugulit, kalau lagi marah gugulit tiga. Nah, makanya berbaring. Nah, kemudian masih marah juga, berwudu. Dalam hadisnya, innal ghadab minasyaiton, marah itu dari setan, wa inasyaiton khuliqa minan nar, setan itu diciptakan dari api, fa innama tutfa'un naru bil ma, dan api itu dipadamkan oleh air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo, bila kalian marah wudu. Orang wudu marah moal. Kepruk. Eta karena kepala gede, eta kan nggak akan mungkin gitu kan. Mandi ya tuh Ustaz. Jadi orang wudu. Jibrago. Dia kan orang mungkin nggak mungkin marah-marah. Ke wudu ambak-ambakan buk disemprotkan ke sararea. Kan nggak makan mungkin gitu kan. Droplet. Aduh. Nah orang wudu itu lebih dingin. Iya. Lebih dingin. Udah gitu kalau masih marah-marah juga sholat gerasok. Gitu. Sholat mutlak atau apa. Orang mungkin marah nggak Allah mau bain hotoya ya mau mungkin pas wadon amin siapa mungkin kan orang mah kan udah sholat. Keterlaluan sih gitu. Terus Ustaz. Kita juga kalau diingatkan orang yang bisa menahan amarahnya, ingat wasiat Rasul pernah menyampaikan la takdob. Jadi ada orang tuh minta, ya Rasulullah minta aku nasihat yang sederhana.
yang mudah. Kata Nabi, takdob, karena tahu Rasul tuh orang ini temperamen. Senggol bacok. Gitu ya. Mode on ya. Mode senggol bacok. Senggol bacok. Wah, gampang pisan. Mode-mode akhir di tempat bulan. saya dulu gitu. Ada orang masuk, kalau ada orang tepunten habis dia. Aduh. Pokoknya mah parah jika orang datang tepunten udah habis aja. Makanya yang macam begini kata Nabi la takdob. Dalam riwayat lain la takdob walakal jannah. Apaan? Jangan marah, kamu akan masuk surga. Karena dia mah karena temperamentalnya kata-kata tidak terjaga, tindakan juga tidak akan terkontrol. Dalam satu hadis lagi malah man kadzama ghaidon wa huwa qadirun ala an yunaffidahu. Siapa orang yang bisa menahan amarahnya di saat dia mampu untuk meluapkannya. Jadi siapa yang bisa menahan amarah di saat dia mampu meluapkannya. Nah, bedakan dengan orang yang nggak mampu. Ambek tapi teu wani. Misalkan dikate juara MMA, saya bukan. Ambek kadika merep tapi disakuan. Teka pangit. Kadang-kadang nggak berani. Iya benar. Nah, ini mah kita berani, kita punya kekuatan, kita punya kelebihan, kekuasaan untuk marah, tapi kita tidak melakukannya. Da'ahullahu azza wa jalla ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huri ma syaa. Maka Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat untuk memberinya pilihan bidadari yang ia inginkan. Sok pilih Masya mana. Allah. Orang yang mampu menahan amarahnya. Karena tadi emosi yang tidak terkontrol itu pasti akan merugikan diri sendiri. Makanya pantas pahalanya luar biasa. Itu lu barangkali karena udah jam 10. Kalau ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan Ustadz, banyak banget pertanyaan nih. Bisa ditampilkan di situ. Nah, ada tuh. Mustika Riani, Ustadz bagaimana cara menghadapi orang tua yang sedang emosi, kadang suka kepancing emosi juga. Terima kasih. ya udah jawabannya tadi la takdob udah. La takdob. Orang tua emosi, tadi kan udah tipsnya. Diam. Diam, udah tahan. Nah itu kan sabar tuh butuh. Iya. Makanya saya bilang luar biasa tuh karena saya juga pemarah dulu. Saya marah biasanya kalau marah saya ngancurin barang biasanya. Daripada ngancurin orang kan, mending ngancurin barang. Tapi enak malah lebar oge. Amok HP palangkun gejret ke situ. Mun bahasa orang bahasa pren mah anjir 3 juta kan gitu. Itu menyesal kan? Benar. Emosi sesaat kan ada orang tuh kalau wah nyesel naon bantingkeun. Mending HP batur. Aduh. Kocilang. Pilih-pilih deh. HP-nya murah nu mana? Lain makanya Apple aja gitu mah aduh sia lo mun Apple-langi gitunya udah hancurkan baru dia nyesel kan. Makanya memang marah itu luar biasa. Makanya saya juga kalau lagi terapi gitunya di rumah usahakan nggak marah-marah. Karena saya contoh almarhum ayah saya hampir jarang marah. Masya Allah. Almarhum ayah saya itu yang saya selama jadi anak itu si bapak nggak pernah marah. Di rumah itu nggak pernah marah. Gak pernah. Gitu. Iya, nggak pernah dimarahin. Wah, gitu ke bapak nggak pernah. Gitu. Saya juga berusaha. Saya juga sama emosian ya. Lama. So, kadang-kadang kan ada orang, apalagi orang nyepeng mobilnya. Wah, monyet sih ya, gitu kan. Oh iya benar. Biasanya. Terus orang gitu dimenyetkan ke batur gara-gara orang marah mau monyet sih ya. Jelema malah gitu. Malah dilawan nih. Monyet sia kayak monyet. Nah, itu malah repot. Monyet sih ya. Jalmi abdi mah biasa weh. Kadang-kadang apalagi di jalan ya. Saya masih inget tuh pulang dari mana itunya motor. Ada orang lewat, ada motor lewat. Saya kan berhenti, tiba-tiba wah, pluk, motor saya ketabrak, tapi dia yang jatuh. Pluk, jatuh gitu. Dia emosi dia nih. Padahal kan saya mah berhenti, kenapa? Ada yang lewat. Dia yang kenceng, pluk, kubrak, mana yang ngambek gitu. Ya, dia. Tapi makanya tenang, aduh, kadang-kadangnya ceramah tanya, jagalah hati. Ya. Ay, Masya Allah. Berat. Ngejaga hati itu berat ya. Jadi ya kayak kemarin saya cerita tuh, saya ceramah badai pasti berlalu, kebaikan kepada orang tua, tentang musibah, ngalamin tuh semuanya tuh yang diceramahin. Ini ya, makanya kadang-kadang di jalan mah emosi teh kadang-kadang itunya ke motor, wah itu kadang-kadang ya ucap. Nah di sini praktek ilmu tuh, ya Allah hati-hati jaga. Kadang-kadang kan orang supir mah pernah ngalaman menyupiran mobilnya, pokoknya aya nupi ke sebelah mesti keluar ucapan kebun binatang tuh. Dan ada orang tuh yang nggak suka misalkan ini kita mobilnya disalip nih,
Iya. dikejar. Nah Iya, itu benar. akhirnya apa? Jadi kejar-kejaran. Kayak kemarin kasus kan, kejar-kejaran. Ternyata ya itu kejar itu adalah mobil polisi. Ah, Ditabrak mobil polisinya, akhirnya dia lewat batas, nabrak orang sampai meninggal. Itu gara-gara apa? Emosi. Makanya nah ini luar biasa kalau tadi apa sih yang harus dilakukan? diam. Udah diam, tahan. Itulah yang namanya kesabaran. Iya. Jadi jangan dilawan orang tua mah. Udah kalau kita terpancing, jangan lawan, diem udah. Udah diam kita wudhu aja. Tadi aja tipsnya sudah dibahas ya itu. Nah ini Ustadz ada lagi nih. Assalamualaikum, Ustadz ingin tanya bagaimana reaksi. Izin tanya bukan ingin. Izin tanya bagaimana reaksi atau cara marah yang terpuji, misalnya seperti tadi ketika ada yang menghina agama kita. Iya kan Rasul juga contoh saja ya. Rasul jarang marah. Tapi satu saat Rasul marah. Saya kasih contoh begini. Ketika Rasul sedang duduk di masjid nih. Tiba-tiba orang masuk. Kencing di masjid. Oh iya. Marah tuh? Enggak. Nggak marah Rasul. Iya. Nggak marah Rasul tuh. Sampai ada para sahabat marah kan. Oh ini penistaan agama ini. Wah kan. Ini penistaan agama. Masjid yang suci dikihi. Dikencingi. Kiiman. Dikencingi. Iya, dikencingi. Marah. Tapi kata Rasul, tahan. Karena dia nggak tahu itu masjid. Iya. Lawang masjidnya itu kabayang kan masjid sederhana tapi melahirkan pemimpin umat yang luar biasa. Betul. Buktinya orang nggak tahu itu masjid kan. Makanya kata Nabi diam. Kenapa orang lagi kencing kalau dimarahin itu akan najisnya kemana-mana. Iya betul. Makanya Nabi diamin. Udah beres, ambil air, banjur. Sana banjurna. Bukan orangnya kan. Bekasnya. Nah, tapi satu saat Nabi pernah marah ketika ada para sahabat wuduna tuh bener. Nabi dengan nada tinggi, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tuh, tumit-tumit dari ancaman api neraka. Pantas Rasul marah, kenapa? Orang menganggap enteng syariat. Artinya apa? Wudhu tuh asal kaki itu diusap, padahal harusnya dicuci. Kalau si A memang diusap kakinya, si B tidak. Gitunya. Oh si B. Si A. Nah itu jadi dalil bahwa kaki itu dicuci bukan diusap. Nah, makanya Nabi saya mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Terus ada orang yang ngaimaman maca Al-Baqarah. Aduh. Kabayang pan eta salat Isya maca Al-Baqarah. Oh nyampe subuh. Jika dina film naon eta dulu teh ada Kusoy Nah, dina film lupa saya judulnya Dunia tuh. Terbalik. Dunia terbalik. Kabayang kan eta Al-Baqarah geus kieu we gitu. Akhirnya kan ada makmum yang walk out. Oh iya. Ada makmum walk out. Mengundurkan diri itu. Akhirnya si imam nih ngelaporin kan. Si makmum nih ngelaporin. Imamnya ngelaporkeun, "Ya cenah aya makmum walk out." Cenah. Ada ini juga imamna. Nah, akhirnya kata Nabi, yang dimarahin siapa imamnya? Innakum munafirin. Engkau menyebabkan orang jadi tidak suka berjamaah. Kalau engkau jadi imam, maka ringankan. Iya. Nah, itu dalam hal itu Rasul marah. Apalagi ketika melawan orang-orang kafir, orang-orang munafik, Rasul marah. Marahnya pada tempatnya kan, kita marah. Ketika ada nabi kita dihina, kita diam aja, nggak marah. Ya, hanya marahnya proporsional, kita mau seperti apa. Kalau dulu mah kan marah melawan orang kafir, nah kan Rasul diperangi. Iya. Gitu kan, karena memang contoh ketika orang Yahudi yang mengkhianati perjanjian. Iya. Nah, itu kan Nabi teh udah baik tuh ke mereka, tapi mereka senantiasa mengkhianati. Akhirnya Rasul marah. Akhirnya diusir kan Yahudi dari Madinah. Sampai sekarang kan. Nah, seperti itu. Nah, itu bagian dari marah yang dibenarkan secara terpuji gitu. Masya Allah. Waduh, udah ini lebih, 10:30 Ustadz. Tapi ini kayaknya masih cukup gak nih satu lagi nih? Sok-sok lah. Oke nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bagaimana bercanda dengan seseorang yang sesuai sunnah Rasulullah tanpa menyinggung perasaan seseorang? Nah. Wah ini keren nih Ustadz. Soalnya orang bercandaan wae nih. Esenya nya. Gimana? Rasulnya eta paling terkenal kan. Kata Rasul ini mah moal asup surga. Karena oh di sana mah gak ada menikitu bukan ini mohon ini mau asup surga. Cenah Rasul menikitu udah asup surga parawan. Ceurik sini nih teh eta canda Rasul teh. Ka dieu nini ke heula can beres. Ye, lamun aya nini di surga, sareuk-seuk di surga. Sareuk kabayang surga yang indah diisi ku nini.
Kayak gini kiranya. Iya, bener, Nini berfoto depan di deket bunga-bunga yang indah, udah jadi layu bunga teh gitu. Tidak bermekaran ya. Jadi surga yang indah mahnya di si Nini, kemudian di sana ada bidadari, ada eta, malah ada sebutkan kan Nini. Iya, bener. Nah makanya moal aya Nini di surga mah artinya semuanya akan kembali menjadi muda. Masya Allah. Tak itu teh di antara candaan Nabi mah nggak bohong, bener. Oh. Jadi candaan Nabi. Terus banyak lagi ya candaan-candaan di para kiai. Kadang-kadang itu tuh bagus gitunya. Sampai ada buku judulnya saya lupa. Pokoknya mah ada itu kisah tapi dalam. Candaannya candaan dalam semua. Candaan dalam. Candaan gitu. yang punya makna ya. Iya gitu. Tapi ada candaan di sini mah mungkin kayak macam ke dongeng ke eta. Kalau Nabi mah kan nyandain iya. Tapi kalau kadang-kadang kayak Gus Dur dulu ya. Cina, yang jujur mah cuman satu, dua polisi tidur sama patung polisi. Itu tuh bercanda juga gitu kan. Tapi canda orang dulu mah apa? Tararinggi gitu kan. Ayo nama sok baperan, kasinggung gitu kan. Nah gitu. Nah susah, makanya Rasul mah dulu candaannya senantiasa jujur, gak pernah bohong. Nah itu dulu lah barangkali Masya karena Allah. waktunya sudah tidak mencukupi. Ini sudah 10:30 kurang. Iya gitu, aduh. Abdi tos tunduh, orang-orang juga udah tos, abdi tos ribu, orang-orang udah tunduh gitu. Hayu atuh gitu. Nah, Masya Allah ya. Terima kasih nih Ustadz, jazakallah khairan jaza nih, banyak banget bagaimana nanti mungkin teman-teman juga bisa aplikatif ya. Apa yang tadi sudah dibicarakan, apa yang tadi sudah di-sharing dari Ustadz, insya Allah sama-sama kita terapkan di kehidupan kita ya, amin. Nah, buat teman-teman juga terima kasih yang sudah bergabung di channel YouTube-nya Shift Media. Buat teman-teman yang sudah follow Instagramnya shiftmedia.id, tetap pantengin karena nanti ada informasi-informasi misalkan kayak sharing night malam hari ini, ada lagi juga mungkin program-program yang akan bisa collab sama teman-teman semua ataupun informasi-informasi kayak program-program yang teman-teman bisa ikut di dalamnya. Nah, terus pantengin juga ada Instagramnya pesan_trend, ada juga Shift Care, ada juga Shift Merch. Di follow dulu aja semuanya, nanti insya Allah teman-teman akan mendapatkan informasi tentang hal-hal yang ada di Pemuda Hijrah. Nah buat teman-teman, terima kasih sudah gabung di Sharing Night malam hari ini. Di Rozan Fauzi pamit, Ustadz Imam pamit juga. Saya ngikutin aja deh. Alhamdulillah. Oke, terima kasih sudah gabung. Insya Allah kita akan bertemu di Sharing Night selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.